الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'azzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha', wa ilaihi tuqlabun. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis samaa, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum azabun alim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar radio-radio swasta lainnya di mana saja berada yang dirahmati Allah, pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman atau Jamaah Official di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita awali setiap pertemuan dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam. Allahur Rahmanur Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu na'budu wa lahu nasta'in, Allah yang kita sembah dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang telah dimuliakan oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul,
yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan menyampaikan dakwah dan risalah Allah, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan umat manusia dari alam yang gelap gulita, dari peradaban, dari akhlak, dari etika yang biadab, menuju ke akhlak yang beradab, bahkan ada yang makarimal akhlak, semulia-mulianya atau akhlak yang sempurna, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah menuju akhlak yang sempurna terhadap seluruh umat manusia. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita masih di surah Al-Ankabut. Kita mulai dari ayat 21. Kita semua sudah mengetahui bahwa surah Al-Ankabut ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Mim maqasidis surah, di antara maksud Allah menurunkan surah Al-Ankabut ini agar manusia mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap sabar dan kokoh di dalam beribadah dan menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan Allah. Apabila seseorang dalam hidup dan kehidupannya memiliki modal yaitu sabar, maka dengan kesabaran ini semua dia akan memperoleh ujung-ujungnya, balasannya adalah kebaikan. Nah, berarti sangat susah untuk mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan bila kita semua tidak berlaku sabar dalam setiap kegiatan kita. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Nah, jadi semua akan kita peroleh itu dengan bermodal sabar. Maka di dalam surah Al-Ankabut Allah jelaskan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara maksud Allah menurunkan surah Al-Ankabut ini agar manusia bisa bersabar baik dalam menghadapi berbagai cobaan Allah maupun dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh di dalam beribadah, kalau kita nggak sabar, mungkin nggak setiap saat manusia mau berjamaah. Sedikit saja sibuk di kantor, orang udah meninggalkan sholat jamaah. Tetapi orang yang sudah teruji, sudah lulus dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan
al-fitanu, fitnah-fitnah dunia, cobaan-cobaan di dunia, berupa misalnya kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan berbagai macam kesibukan, sehingga kita tidak lulus ujian, tidak bisa untuk meninggalkan pekerjaan kita sementara menuju ibadah yang lebih sempurna. Ibadah yang lebih sempurna disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43, dan ayat ini sangat sering kita dengar. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama dengan orang rukuk. Artinya salatlah secara berjamaah, dan salat secara berjamaah adalah salat yang paling sempurna dibandingkan dengan setiap hari kita salat secara sendiri-sendiri atau tidak pernah berjamaah. Nah, jadi orang-orang yang sudah melekat hatinya dengan salat berjamaah, apakah itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, kalau menurut kajian surah Al-Ankabut ini adalah hamba-hamba pilihan yang sudah lulus dari berbagai macam ujian dan cobaan Allah. Jadi dia udah bisa memisahkan antara kesibukan dengan ibadahnya, antara bisnis dengan ibadahnya, antara kerja di kantor, di kebun, di sawah, di laut, dan lain sebagainya dengan ibadahnya. Jadi kalau kita lihat kajian di surah Al-Ankabut, mim maqasidis surah, di antara tujuan dan maksud Allah menurunkan surah Al-Ankabut ini supaya manusia bisa teruji, bisa lulus dari berbagai macam ujian, cobaan, bahkan musibah. Misalnya Allah memberikan seseorang itu sakit dan berpenyakit. Kalau dia itu beriman kepada Allah, maka keimanannya seperti Nabiullah Ayyub alaihissalam. Jadi Nabi Ayyub sebelum sakit, sebelum berpenyakit, dia adalah orang kaya di zamannya. Kemudian diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, anak-anaknya meninggal dunia, dan dia sakit serta berpenyakit. Tapi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau sudah menimpakan sakit dan penyakit kepadaku, tetapi rahmat-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu ya Allah lebih besar daripada penyakitku ini. Maka Nabi Ayyub alaihissalam dengan rahmat dari Allah, dengan kasih sayang dari Allah, bertahun-tahun Nabi Ayyub sakit, diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam dalil yang sangat kuat sampai dengan 7 tahun. Tetapi ketika Allah ingin menyembuhkan Nabi Ayyub alaihissalam dalam waktu yang tidak sampai dengan 1 jam istilahnya, atau setengah jam pun tidak sampai, Nabi Ayyub alaihissalam sembuh kembali dan kulitnya itu menjadi sehat kembali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita misalnya Allah berikan kaya seperti kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Daud, atau Allah uji kita dengan sakit dan berpenyakit seperti Nabi Ayyub alaihissalam, tetap ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengeluhlah dan mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Ayyub, kalau bahasa kita, tidak patah mentalnya, hanret semangat, tapi tetap berdoa dan beribadah kepada Allah. Sehingga Nabi Ayyub alaihissalam berdoa, ya Allah,
jangan karena sakit dan penyakitku ini sehingga menghalangiku untuk beribadah kepadamu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian juga dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya Allah, ya Tuhan, jangan karena kekuasaanku, karena hartaku, karena jabatanku sehingga menghalangiku untuk beribadah kepadamu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saya rasa dua contoh ini saja sudah mengundang suatu pelajaran yang amat berharga. Allah beri contoh dengan dua nabi, dua-duanya sukses, tapi kemudian yang satu diuji dengan sakit dan berpenyakit. Sedangkan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Daud ayahnya sampai dengan meninggal dunia tidak diuji seperti ujian yang diterima oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman selalu kaya sampai dengan wafatnya. Sedangkan Nabi Ayub ada 3 periode. Periode pertama kaya raya. Di saat kaya raya juga sangat taat pada Allah. Yang kedua periode miskin dan berpenyakit. Kemudian yang ketiga kaya kembali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 masa ini dilalui oleh Nabi Ayub alaihissalam, dan Ayub lulus dari berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan mengira bahwa cobaan itu hanya miskin, cobaan itu hanya sakit dan berpenyakit. Allah beri kaya raya juga cobaan, karena banyak orang sebelumnya waktu miskin rajin dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi setelah diberikan kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia menjadi lupa untuk beribadah, bahkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menarik kalau kita sebelum membaca misalnya surah Al-Ankabut, apa yang ada di dalam surah Al-Ankabut ini? Diceritakan oleh Allah berbagai macam keadaan umat manusia. Kalau bapak dan ibu, adik-adik semua serta jamaah pendengar di mana saja berada, kalau dalam kitab tafsir Al-Baydawi itu hampir setiap kajian ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan penafsirannya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita baca di tafsir Al-Baydawi, setelah beliau membahas misal satu halaman, di halaman bawah nanti ada satu hadis yang ditulis oleh Imam Al-Baydawi ini untuk menguatkan cara dia menafsirkan Al-Quran Al-Karim, yaitu dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk dalam pembahasan surah Al-Ankabut ayat 21. Yu'azzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilaihi tuqlabun. Allah mengazab hamba-hambanya siapa yang dikehendaki oleh Allah. Berarti ada sebab. Orang yang mendapat azab dari Allah bukan hanya Allah sesukanya Allah, tapi ada sebab. Dia sudah melakukan hal-hal yang durhaka kepada Allah, tidak mau beribadah, ingkar dia kepada Allah, kemudian dia selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu melakukan perbuatan maksiat, tidak mau beribadah kepada Allah. Disinilah Allah memberlakukan hukum Allah. Yu'azzibu man yasha. Allah mengazab siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Berarti kehendak Allah ini dikarenakan ada perbuatan manusia
yang dia salah memilih, disuruh beribadah dia bertingkah nggak mau beribadah pada Allah, disuruh ikut tapi dia melawan Allah. Kita sangat sering membaca ayat Al-Quran di surah Al-Mujadilah mulai ayat 19 itu, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah, yang melawan Allah dan Rasulnya, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Nah, ketika Allah menyebut mereka adalah makhluk-makhluk yang hina, orang-orang inilah yang mendapat azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah dihinakan oleh Allah, fama lahu min mukrim, orang ini nggak mulia lagi. Nah, ini ingat ya, bahwa kalau seseorang hamba sudah menjadi hina di hadapan Allah, fama lahu min mukrim, dia tidak akan mulia lagi. Mengapa? Karena dia tidak memilih kemuliaan dalam hidup dan kehidupannya. Misal Allah menginginkan dari hambanya supaya dia beribadah pada Allah, efeknya, pahalanya dia mulia di sisi Allah dalam kehidupan dunianya dan dalam kehidupan ukhrawinya. Nah, kita pernah membaca munasabah ayat ini misalnya dengan surat Az-Zumar ayat 10, Qul ya ibadiyallazina, sampaikan ya Rasulullah kepada hamba-hambaku yang telah beriman untuk tetap bertakwa kepada Tuhanmu. Tuhanmu itu Allah. Lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasan. Setelah engkau beriman dan bertakwa kepada Tuhanmu, pekerjaan selanjutnya adalah kamu selalu melakukan kebaikan-kebaikan, berbuat baik di dunia ini, nanti Allah akan membalas berbagai macam kebaikan yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya. Berarti kalau kita sebut berbagai macam kebaikan banyak sekali. Nah, kita ambil saja 4 misalnya. Apa saja yang 4 itu? Pertama, Allah memberikan dia pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah berikan dia sehat walafiat. Yang ketiga, Allah cukupkan kebutuhannya dengan harta, dengan mal, dengan uang, dengan emas, dengan berbagai macam. Satu lagi di akhirat, wabil akhirati al jannah, di akhirat nanti surga. Jadi walaupun satu yang diberikan oleh Allah di dunia ada 3, di akhirat ada 1, yang satu inilah berbagai macam keindahan di dalam surga. Jadi kalau mau lihat keindahannya surga, dari sekarang kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita belum pernah melihat surga tapi sudah membaca tentang indahnya surga. Duduk di dalam surga mutaqabilin, duduk berhadap-hadapan, kemudian orangnya bergembira. Di dalam surga semuanya sehat, tidak ada yang sakit, tidak ada yang berpenyakit. Di dalam surga semuanya hidup dan tidak ada yang mati. Hidup pun dalam keadaan gembira. Berbeda dengan orang yang hidup di dalam neraka, hidup juga tetapi penuh dengan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kulitnya kering diganti dengan kulit yang lain, dibakar lagi oleh Allah. Itulah nasib orang-orang yang mendapatkan azab di dalam neraka yang pernah diceritakan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi di akhirat nanti tidak ada lagi ibadah. Ibadahlah di dunia. Lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi hamba-hambaku yang sudah beriman kemudian dia bertakwa,
selanjutnya dia melakukan hal-hal yang baik di alam ini, alal aqal, minimal Allah akan membalas 3 di dunia, 1 di akhirat. 3 di dunia, pertama bin nasri, dengan pertolongan dan perlindungan dari Allah dalam kehidupan di alam ini. Salah satu contoh pertolongan gini, kalau kita hidup di Aceh, alhamdulillah negeri masih negeri syariat. Bagaimana kalau sesekali ke Hong Kong misalnya, atau ke Bali saja, karena kalau ke Hong Kong luar negeri, Bali itu di Indonesia. Tapi jangan juga kita mengira bahwa semua orang Bali condong untuk ini. Tapi pada kebanyakan di Bali ini sekarang sudah nampak orang-orang asing dari luar negeri datang, kemudian berpakaian dengan pakaian minim. Ini mudah-mudahan di Iboh di Sabang jangan seperti di Bali, karena saya pernah melihat bahwa hal yang demikian itu pernah terjadi. Jadi ada bule-bule yang naik sepeda motor hanya dengan berpakaian dalam, tidak pakai baju, kemudian jalan-jalan di kota Sabang pada waktu itu. Kami datang untuk membina mu'alaf, tapi melihat ada satu pemandangan di daerah Iboh di Sabang. Mudah-mudahan Iboh di Sabang tidak mengikuti jejak dari orang-orang yang ada di Bali itu. Nah, ini kita berpesan melalui ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, yang pada malam ini radionya tidak aktif, ya kan? Tapi ada RRI, ada channel YouTube Masjid Raya juga bisa, kemudian melalui TV Masjid Raya Baitur Rahman bisa disaksikan. Pesan-pesan ini perlu kita sampaikan kalau kita mengkaji surah Al-Ankabut ayat 21. Kalau ini enggak kita ingatkan, sayang 1000 sayang, takutnya orang-orang yang berada di negeri syariat Islam juga bisa tertimpa musibah dan bahaya karena kita membiarkan ada tamu-tamu yang datang tidak menghormati syariat Islam yang ada di provinsi Aceh ini. Nah, jadi kita jangan sampai tergiur. Misalnya punya uang, mau lihat orang-orang yang seperti itu namanya bukan bepergian karena panggilan Allah. Allah memang menyuruh kita jalan-jalan, silahkan ke muka bumi. Mau lihat misalnya Dubai, Emirat Arab, Arab Saudi, Mekah, Madinah, mau umrah silahkan. Bila perlu sebulan sekali silahkan saja. Tapi jangan sekali-kali ketika Allah memberikan dan menganugerahkan uang yang banyak kepada kita, terbersit oleh kita ini, saya mau melihat daerah-daerah atau negara-negara yang banyak maksiatnya. Nah, ini tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kajian hari Rabu yang lalu kita sudah membahas tentang boleh-boleh saja kita bepergian kemana saja, wisata kemana saja, tapi ingat kata Allah, akibat buruk itu akan ditimpakan kepada hamba-hambanya yang berniat buruk kemudian melakukan kejahatan dan kemaksiatan dalam bepergiannya. Maka stop hal-hal yang seperti ini, mari kita pindah. Mari kita hijrah dari rencana jahat menuju rencana ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, walaupun tidak dituangkan, tidak diceritakan di dalam Al-Quran, ada orang banyak uang, dia punya rencana, saya ingin melihat 1000 masjid yang indah di dunia, falyatafadhal, disilakan saja. Ini adalah rencana-rencana yang bagus. Kalau kita punya rencana, Allah yang mengizinkannya. Jadi banyak masjid-masjid yang kita kunjungi selama kita berada di dalam perantauan itu.
Nah, ini silahkan saja. Siru fil ardi, jalan-jalanlah kamu ke muka bumi. Akibat yang bagus itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk menghindari azab Allah, kerja-kerja kita di dunia kita upayakan jangan sampai kita terlibat dalam maksiat, karena maksiat ini setan sangat berbahagia bila dia telah mampu untuk menggoda cucu dari Nabi Adam alaihissalam untuk tergelincir, terjerumus dia ke dalam maksiat. Menanglah dia. Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Syaitan itu berupaya untuk mengalahkan, melilit keadaan manusia, menjadikan manusia ini lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ansahum zikrallah, dan manusia ini menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia sudah dikuasai oleh syaitan laknatillah. Maka kemanapun kita pergi, jangan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu yang anaknya di dalam perantauan di luar Aceh misalnya, pesankan kepadanya jangan tinggalkan salat. Walaupun ada anak sebagian mungkin yang jengkel dengan nasihat ayah dan ibunya, tapi ini adalah nasihat terbaik dari seorang ayah dan ibu ketika anaknya dalam keadaan musafir atau dalam keadaan dia bepergian, bahkan merantau ke negeri orang. Kalau dia tetap menjaga waktu-waktu salat dalam ibadahnya, insya Allah dimanapun dia berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi untuk kepentingan hari akhirat sejak di alam kubur itu ada dua. Ada manusia di alam kubur muazzab, terazab dia. Ada yang muna'am, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa dia mendapatkan nikmat? Karena dulu dia menikmati kehidupannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengapa sebahagian ada manusia yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dulu waktu di dunia dia lupa kepada Allah, tidak beribadah, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesampainya di alam kubur, barulah dia mengadu dan berteriak, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina haza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur ini? Baru dia mengatakan, haza ma wa'adar rahman, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang Rahman, wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul. Dulu waktu hidup tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada Rasul, tapi di alam kubur semuanya percaya. Dan ayat ini sangat sering kita baca. Bahkan kalau kita di Aceh ini malam Jumat banyak sekali yang baca Yasin. Tapi adakah di antara kita yang membaca Yasin, yang mengamalkan kajian dan isi Al-Quran Al-Karim untuk menyelamatkan kita dalam hidup dan kehidupan di alam ini? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa tidak kamu membaca, memahami, mentadabburkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, ataukah hatimu itu sudah tertutup? Supaya hati tidak tertutup, ingatlah Allah. Karena wa ma yazakkaru illa ulul albab.
Tidak ada yang bisa mengingat Allah kecuali orang cerdas. Kalau kecerdasan ini dihilangkan oleh Allah, coba lihat, ada orang yang masih sehat, dia meninggalkan ibadah, enggak salat. Mengapa? Karena sudah dicabut kecerdasan. Kamu mulai bangai, anak memfomle hukum-hukum Allah. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita memilih nikmat Allah dalam hidup dan kehidupan kita di alam ini. Wa ilaihi tuqlabun, dan kepada Allah lah semua kamu akan kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semua kita akan kembali kepada Allah dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa makna wa ilaihi tuqlabun, kepadanya kamu kembali, artinya setelah dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, kita berada dalam keadaan hidup, tidak mati lagi. Ketika dibangkitkan berkumpul di alam mahsyar, suasananya kita hidup. Ketika Allah memasukkan kita ke surga, suasananya hidup. Ketika Allah memasukkan hambanya ke dalam neraka, dia juga dalam keadaan hidup. Tapi di surga hidup penuh dengan kenikmatan, di neraka hidup penuh dengan azab dan siksaan Allah Azza wa Jalla. Amin ya mujibas sailin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala Terima kasih Gibraltar. syukrika wa husni Gibraltar. ibadatik. Terima kasih. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna